Oke, kali ini saya akan ngobrol dengan Gavi Rehan, seorang mahasiswa dari Jepang. Yo. Wow. Gimana Gavi kabar? Baik, Pak, baik. Gimana kesulitan dalam masa pandemi ini? Ya, ya paling ya gara-gara online learning ya, kan kita jadi harus tantangan utamanya dalam manajemen waktu kan, apalagi kelas kebanyakan bukan live. Jadi cuma dikasih video terus kita nonton di jadwal sendiri. Kan jadinya menantang juga itu. Kalau misalnya nggak lihat jadwal bisa ketinggalan banyak materi kan. Terus ya pasti yang paling berbeda banget ya karena kebanyakan bukan live kan, jadi ya tidak ada ruang diskusi sih. Kalau kuliah kan kita kan senangnya bisa lebih banyak ada diskusinya, tukeran pikirannya. Live cuma dikasih video, nonton dosen nerangin materi, jadi kan kita belum maksimal lah bisa bertukar pikiran dan gagasan dengan dosen dan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Oke. Tapi itu rambutmu sampai panjang begitu udah berapa bulan dipotong? 4-6 bulan lah 4 kurang bulan. lebih. Oh my god. Gila. Gimana? Apa tantangannya ketika perpindahan dari masa SMA ke kuliah? Yang pasti yang paling utama itu kita diberikan lebih banyak tanggung jawab dalam mengejar materi ya, untuk belajar di luar kelas. Jadinya dosen ya benar-benar hanya sebagai penyedia sumber, tapi sisanya untuk benar-benar maju dan menguasai materi kita harus ada determination dan tanggung jawab sendiri. Jadi misalnya dosen hanya menerangkan beberapa topik utama nih, terus sisanya ya dia ngasih sumber buku-buku dan bacaan, tapi kita harus baca sendiri. Jadi udah nggak diterangin lagi di kelas. Jadi ada beda materi bacaan dan materi yang diterangin dosen tuh udah beda. Nah biasanya dosennya lebih nerangin bidang-bidang dan topik yang dia kuasain, yang jadi tema riset mereka. Jadi dasar-dasarnya mereka harapin kita udah belajar sendiri melalui bacaan-bacaan yang udah disediakan. Berarti benar-benar nggak ada guidance sama sekali ya, benar-benar kamu belajar sendiri gitu ya? Ya, guidance-nya paling dikasih tahu bacaannya ini, halaman ini, bab ini, tapi ya itu udah nggak dibahas lagi di kelas. Di kelas kita udah bahasnya topiknya beda lagi. Jadi kelas itu lebih untuk pelengkap materi dasar yang dipelajari dari bacaan tersebut. Oke, asik, gila gitu. Tapi apakah semangatmu masih tetap menyala dengan pandemi seperti ini? Karena kan gini, kamu kan orang yang saya kenal adalah orang yang rajin seperti itu. Dalam masa pandemi ini kan semua orang berubah gitu. Kamu masih semangat nggak nih? Semangat sih, Pak. Soalnya kan apalagi sekarang bidang studinya udah yang benar-benar kita suka banget kan semuanya. Iya. Udah benar-benar kita gemari, jadi ya lebih semangat malah sebenarnya. Oke. Tapi gini, Gav, bagaimana kemudian kamu menjaga semangat itu dalam masa pandemi seperti ini? Kan banyak pelajar ataupun mahasiswa baru nih yang tahun ini punya struggle dengan itu, dan bagaimana kamu menjaga itu? Yang pasti itu semangat itu harus kita jadiin kebiasaan ya, jangan sampai itu jadi hal yang datang dan pergi. Nah itu cara utamanya kalau saya ya, tapi mungkin teman-teman yang lain cara berbeda, itu melalui ya bikin timetable. Jadi walaupun ya di rumah aja, tapi udah ada jadwal yang diikuti. Jadi misalnya walaupun kelasnya kan tadi video dikasih dan kita boleh ngasih nonton di waktu kita, semau kita. Nah, tapi kalau saya usahakan nonton pas waktu jam kelas tersebut. Ya udah terbiasa gitu loh, nggak diundur-undur terus. Dan kalau misalnya jamnya belajar, dan ya weekdays kita tetap belajar. Jadi bukan berarti karena kita di rumah terus jadi main atau segala macam. Ya main tetap pas akhir pekan dan hari Jumat saja. Gitu. Oke, ini menarik sih. Tapi Gav, gini, pertanyaan saya kan sebetulnya kamu punya habit rajin itu awalnya dari mana? Habit of Jin. Karena kan di SMA kan ya kamu dapat penghargaan yang cukup bagus seperti itu menurut saya, dan kamu cukup dikenal, dan bukan cukup tapi sangat dikenal juga gitu.
Kamu penulis puisi, kamu penulis cerpen juga, dan itu suatu prestasi yang buat saya cukup dibanggakan dan sangat dibanggakan seperti itu. Gimana nih? Aduh, rajin nih tantangan loh buat murid-murid seperti itu. Yang pasti rajin itu ya seperti yang tadi, rajin itu dibangun, bukan suatu hal yang instan atau dilahirkan, oh orang ini rajin dan orang ini tidak, tapi rajin itu adalah hasil dari kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk selama beberapa tahun. Soalnya kan sejak SD misalnya kan dulu mama juga yang membentuk kebiasaan tersebut. Jadinya kalau hari biasa emang tidak ada jadwal main game tuh cuman akhir pekan saja, dan hari biasa tuh udah ada jadwal jam belajarnya sendiri, dan mengulas pelajaran yang baru dipelajari di sekolah dan mengerjakan PR. Nah, itu kan SD 6 tahun tuh lumayan dididik seperti itu. Nah, jadinya pas udah mulai SMP dan SMA, nah mama udah mulai memberikan kebebasan karena ingin diharapkan jadinya tidak mengandalkan arahan lagi, cuma udah tahu jamnya sendiri gitu loh. Kalau waktunya main, ya waktunya belajar. Di akhirnya terbawa dari kelas 7 sampai kelas 12. Yes. Tapi selain kebiasaan, yang kedua itu yang bisa membangun sikap rajin tadi, ya, itu determination. Yang penting sih kita harus tahu tujuan akhir kita apa yang ingin dicapai. Karena jangan sampai rajin tanda kutip tapi tidak produktif. Jadi belajarnya sampai 6 jam, 8 jam, tapi misalnya materi yang dikuasai nggak ada. Nah, jadi yang paling penting dari rajin atau work hard itu, kita juga harus bisa kerja cerdas. Kita juga harus paham, misalnya dari 2 jam belajar, apa yang ingin kita capai. Jadinya rajin tuh pengaruh banget dari sikap kita untuk maju dari goal oriented gitu. Tapi kan gini, Gav, tantangan rajin itu kan salah satunya gadget nih. Bagaimana kamu memanage diri untuk I can stop untuk play gadget, tapi juga ada waktunya untuk main gadget. Bagaimana kamu manage time gitu, mengatur waktunya? Kalau misalnya saya sebenarnya kan dulu pakai HP pertama tuh baru SMP, SD jadinya nggak megang HP. Paling main game juga kalau misalnya hari weekdays kan disimpan mama, jadi weekend cuman pas dikasih doang baru bisa main. Nah, tapi kalau misalnya udah SMP, SMA kan HP udah kita pegang sendiri tuh. Nah, jadi tanggung jawabnya udah dipegang kita sepenuhnya. Nah, kalau itu saya biasanya HP notif emang selalu mati sih. Jadi kalau ada orang message emang nggak pernah ada suaranya. Jadi saya ada jam-jam tertentunya aja. Nah, kalau saya lagi nge-reply itu kebetulan baru selesai sesi belajar atau baru selesai kelas. Jadinya nggak akan tiba-tiba lagi belajar, ting, HP bunyi, terus langsung nge-reply itu ya termasuk jarang. Kalau misalnya langsung reply itu kebetulan aja lagi jam rehatnya gitu. Ya. Tertarik dengan game nggak di handphone? Karena kan pergumulan ini ya, tantangan anak-anak pelajar tuh game di handphone gitu. Gimana kamu? Apakah kamu nggak suka main game atau suka main game di handphone, dan kalau suka bagaimana mengatur waktunya seperti itu? Main game masih, dulu kan saya sering banget tuh main Mobile Legends kelas 10, kelas 12. Cuman ya mainnya ya juga pas jam main, jadi tidak dibiasakan kita main tiap hari. Kalaupun misalnya main tiap hari, main di sekolah ya pas lagi jam lunch, atau misalnya udah selesai pelajaran semua yang hari-hari akhir semester tuh yang materi udah selesai semua kan biasanya dikasih jam bebas sama guru, nah baru main jam segitu. Atau misalnya Jumat, Sabtu, Minggu. Nah. Oke. Jadi memang tetap main tapi punya kontrol terhadap diri dan punya manage waktu yang baik seperti itu. Oke, iya. Ini menarik. Tapi kamu tipikal orang yang penting nggak terhadap nilai? Kan ada beberapa pelajar yang ya nilai nggak menentukan masa depan lah seperti itu. Nilai bagus aja menentukan masa depan, apalagi nilai jelek kan gitu. Jujur saya sama nilai penting banget. Karena saya tuh orangnya termasuk kompetitif banget sebenarnya. Malah sebenarnya saya paling maksimal itu di kelas kalau misalnya ada
sesama temen nih, yang nilainya deket-deketan, jadi kita saling saingan. Nah, jadi dari situ akan terdorong untuk menjadi lebih baik lagi karena nggak mau kalahnya itu lah. Kenapa nilai itu menjadi satu yang penting? Karena kan bukan jadi ukuran utama. Ya memang bukan menjadi ukuran utama, kan yang paling penting kita juga paham materinya dan sebagainya. Cuman kalau misalnya ini saya pribadi nih, saya nilai ya sebagai pembuktian diri aja gitu, kebanggaan. Tapi kan orang beda-beda, ini nggak harus semua memandang itu. Yang penting kan tujuan dari pendidikan itu kita dapat materi dan ilmunya. Cuman kan ya ini lebih ke perspektif ke nilai sih. Tapi kalau saya pribadi, nilai itu penting karena ketika kita mau masuk universitas ternama, itu yang dicek utama adalah nilai seperti itu. Walaupun memang bukan menjadi tolak ukur utama, tapi dengan nilai kita bisa tahu bahwa diri kita bertanggung jawab atau tidak dengan sekolah kita. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi sehingga kalau ada orang yang bilang nilai nggak penting, buat saya penting. Gitu. Tapi jangan sampai kita, maksudnya ngejelek-jelekin temen ketika kita nilai tinggi, nilai segini, itu nggak boleh gitu. Itu lebih ke untuk diri sendiri aja, bukan untuk dipamer-pamerin jadinya. Tapi dipamer dikit nggak apa-apa lah ya. Oke, ini menarik sih. Tapi bagaimana kemudian kamu sampai saat ini mengambil studimu? Apa yang kamu lihat dengan minat bakatmu? Kan banyak orang nih yang sampai saat ini masih bingung mengambil minat jurusannya ketika mau kuliah. Kamu ketika menentukan dan menetapkan itu seperti apa? Yang pertama pasti kita lihat dari kegemaran kita dulu. Jadi kita harus pikirin dulu kalau misalnya kita dikasih waktu luang nih, kita biasanya ngapain? Dan ketika melakukan hal itu, apakah kita memandangnya sebagai kewajiban atau karena kita ingin melakukan hal tersebut atau mempelajari bidang ilmu tersebut dan senang mempelajarinya? Karena kan di perkuliahan nanti bayangin kita 4-5 tahun akan mempelajari bidang ilmu itu loh. Jadinya kalau misalnya kita memandangnya sebagai kewajiban dan tidak ada minat atau passion untuk mempelajari hal tersebut, nanti susah di kuliahnya untuk mempertahankan determination dan usaha maksimal dalam mempelajari hal tersebut. Nah, yang kedua, walaupun kita juga harus mengikuti minat, juga harus realistis. Pertama, realistis terhadap kemampuan diri kita, ya jadinya walaupun misalnya nih, aku kepengen jadi dokter nih, aku suka dokter-dokteran segala macam, tapi kalau misalnya di SMA nilainya kurang lah, biologi sama kimia kesulitan, atau misalnya materinya susah paham dan nilainya juga ya masih di bawah standar, ya kita juga realistis, mungkin keahlianku bukan di sini. Kita juga harus paham itu, jangan karena kita suka tapi kita nggak bisa, kan juga nggak bisa begitu. Dan yang kedua, kita juga harus realistis dengan outlook ke depannya. Kita harus memahami prospek karir yang ingin kita tekuni itu apa sih. Misalnya apakah kita mau bergelut dalam bidang sektor publik atau sektor private, ataupun misalnya ingin dalam sektor akademia. Kan soalnya misalnya nih, kita kepengen banget, aku kepengen kerjanya nanti di sektor private di Indonesia. Cuman kan kalau misalnya itu, terus kita ngambil kuliahnya jurusan political science, walaupun political science itu ilmu yang baik, tapi di Indonesia kan kita bukan yang seperti di Amerika, banyak private firm yang tugasnya melobi pemerintah segala macam, dan lobby itu ada kerjaan formal. Di Indonesia kan tidak sampai standar itu. Jadi kita harus realistis juga. Kalau misalnya mau kerja di private, ya ngambil political science, ya mending cari alternatif lain, mungkin komunikasi atau manajemen yang lebih fleksibel, bisa untuk di private sektornya, dan tetap mempelajari misalnya beberapa aspek politis juga gitu. Tapi selama kamu sekolah dari SD sampai SMA, kamu pernah nggak sih sebel sama guru? Ya. Maksudnya gini, sebel dalam arti gini, kamu udah punya effort gede nih, tapi kok nilainya cuma segini ya? Dengan label mungkin guru yang pelit nilai seperti itu. Pernah nggak sebel sama guru yang seperti itu? Pasti kan ada ya, ada rasa
bukan lebih ke sebel ke gurunya, tapi aduh kenapa nih kok nggak bisa-bisa dapat nilai 100 atau segala macam. Tapi kan kalau misalnya gurunya emang pelit nilai, emang standarnya tinggi kan berarti bukan salah gurunya banget. Kecuali kalau misalnya kita udah emang perfect banget, tapi dikasihnya tetap aja nggak nyampe 100. Dan ya untung waktu kemarin di Mentari kan semua guru juga termasuk terbuka kok. Kalau misalnya kita nanya, oh nilainya kenapa segini? Terus yang paling penting kalau ditanya point of improvement-nya, cara mengembangkan diri, gimana apa aja supaya ke depannya nilainya bisa maksimal. Jadinya bukan tidak menghambat pertumbuhan kita, malah standar tinggi itu secara tidak langsung juga bisa mendorong kita untuk menjadi lebih baik dan mengerahkan usaha yang lebih banyak. Oke. Dan ini menarik. Kamu juga orang yang salah satu murid yang gemar baca buku. Penting nggak sih baca buku untuk kalangan siswa ataupun mahasiswa baru seperti itu? Penting banget baca buku. Soalnya di sini kata kuncinya sebenarnya bukan membaca buku frase lagi, tapi udah ke membaca. Apalagi di era digital kita sekarang kan, sebenarnya membaca buku walaupun ya memang akan kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dari buku-buku tersebut, tapi ada keterampilan yang secara tidak langsung dilatih dari kegemaran membaca buku itu. Yaitu karena sambil membaca, ketika kita terbiasa membaca buku, kita sudah bisa langsung menganalisis dalam pikiran konsep-konsepnya apa dan ketersambungan dan konektivitas antara berbagai bagian buku tersebut. Dan kedua, itu juga keahlian kita dalam membaca kritis juga terlatih. Jadinya ketika kita terus-menerus membaca buku, secara otomatis tuh bukan langsung kata-kata langsung masuk ke diri kita saja, namun dalam benak kita juga kan timbul beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai materi dan topik buku tersebut. Nah, ini kan mulai bisa dihubungin nih ke hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan di dunia nyata, misalnya berita di medsos, kita jadi nggak langsung semua diambil, tapi juga tetap kritis, atau misalnya kabar-kabar berita sehari-hari, koran, dan sebagainya. Nah, untuk perannya di perkuliahan, kegemaran membaca tuh sangat penting untuk ditumbuhkan. Karena seperti yang saya bilang tadi kan, materi ujian itu bukan cuma materi yang diajarkan oleh guru saat kelas, saat lecture. Jadi materi ujian itu juga mencakup bahan-bahan bacaan yang diberikan oleh guru, tapi nggak dibahas di kelas kan, jadi kita harus membaca sendiri. Dan kalau misalnya tidak ada kegemaran membaca tersebut, ya akan lebih sulit untuk menyelesaikan bacaan-bacaan tersebut. Dan kedua, yang paling penting, mungkin di IB kita selalu ada, hampir setiap pelajaran ada ujian yang materi atau hafalan, misalnya yang pilihan ganda dan sebagainya di Mentari kemarin kan. Tapi kalau misalnya di perkuliahan yang seperti saya lihat, bobot nilai dari pelajaran tersebut makin banyak dari esai. Kita disuruh bikin paper, mini essay. Nah, dan kadang topik paper tersebut tidak dijelaskan secara rinci di kelas, ya kan? Nah, jadinya kita nggak mau sumbernya kan harus dari bacaan-bacaan eksternal, dan kita harus rajin mencari sumbernya. Dan di universitas sumbernya udah beda, kita nggak boleh lagi pakai yang kayak website atau artikel sebagainya. Nah, disuruh disuruh pakai jurnal ataupun buku, nggak boleh lagi dari benar. Kalaupun memang ada artikel yang dari website, minimal artikel tersebut sudah terindeks Scopus kayak gitu, international jurnal seperti itu. Benar. Udah nggak bisa website pribadi sebagainya. Nah, itu kan kegemaran membaca penting sekali di situ jadinya. Tapi bagaimana dengan dunia riset? Karena kan ketika membaca otomatis kan juga meriset bahan-bahan yang ingin ditulis. Misalnya kalau mau nulis paper tentang judul, kita mau bikin judul politik identitas misalnya, kan kita harus mencari sumber-sumber referensi untuk membangun argumentasi kita. Penting nggak untuk meriset seperti itu menurutmu? Untuk sekarang, dunia sekarang, pendidikan sekarang seperti itu. Kalian meriset, ya itu penting banget untuk diajarkan. Karena kan ya walaupun kita senang membaca, tapi kan
kalian meriset, kita juga harus bisa mengevaluasi sumber-sumber yang kita pilih. Jadinya jangan sampai kita udah misalnya baca paper jurnal ilmiah udah 30 halaman, tiba-tiba ya nggak ada yang bermanfaat nih buat apa esai kita. Akhirnya kan buang-buang waktu aja. Nah, jadinya untuk di keahlian riset itu kita juga penting untuk diajarkan dalam segi menyortir sumber-sumber mana yang bisa bermanfaat dan sumber-sumber mana yang kredibel, dan ketiga yang utama adalah juga bagaimana mencari sumber-sumber tersebut. Oke. Ya itu karena membangun sebuah argumen dalam paper tuh nggak gampang, menyusun kata per kata tuh nggak gampang, apalagi model pengutipan ya, banyak dosen yang sangat strict dengan model pengutipan. Wah itu gila dah. Catatan kaki, catatan perut, bagaimana kutipannya, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, itu benar-benar harus diperhatikan juga dalam menulis seperti itu. Nah, kamu kan juga suka menulis, bagaimana dengan dunia menulis saat ini? Apakah kamu rasa penting untuk menulis seperti itu? Menulis tuh ya penting, soalnya satu-satunya cara ya. Mungkin kalau misalnya sekarang udah ada cara lain, saya nggak tahu, tapi kalau dari pengalaman saya, satu-satunya cara kita bisa mengembangkan kemampuan menulis kita adalah dengan terus menulis. Jadi mau kita baca buku teori kebahasaan, segala macam, kalau misalnya tidak kita praktekkan, tulisan kita tetap akan beda, flow-nya tuh tidak akan natural. Dan yang selain menulis tersebut, ya membaca juga, karena kan kalau misalnya kita membaca, secara tidak langsung itu memberikan gambaran di pikiran kita, strukturnya, organisasinya harus gimana sih, apa yang membuat sebuah argumen meyakinkan, dan apa yang bikin sebuah argumen dangkal, dan itu bisa kita praktekkan dengan menulis ya terus-menerus. Cuman kan yang kita harus perhatikan juga kan, menulis ada berbagai tipenya, dia menulis fiksi lah dan menulis non-fiksi. Kalau misalnya di perkuliahan, karena kita banyak menulis paper dan esai itu dalam bentuk non-fiksi, ya sangat dianjurkan banget di SMA, walaupun jadi selain membaca textbook yang disediakan, tapi sedikit belajar lebih jauh dari textbook tersebut dan baca jurnal-jurnal yang berhubungan dengan topik yang kita pelajari. Tapi di sini membaca jurnalnya tersebut, tujuan utamanya bukan untuk memperdalam bidang ilmu tersebut, tapi untuk memberi gambaran menulis dalam bentuk formal atau bentuk akademis itu seperti apa. Dan sambil membaca jurnal tersebut, itu boleh kita highlight tuh bagiannya apa aja, abstraknya, background information, terus kita catat di kertas jurnal tersebut. Abstrak itu biasanya mengandung apa aja sih, background information mengandung apa aja, dan dengan perlahan kita mulai mencoba menulis dalam bentuk akademis tersebut dengan topik apa saja yang kita suka, tapi yang penting kita bisa mempraktekkan cara menulis tersebut dulu. Oke, ini menarik sih. Tahu nggak, waktu saya semester 1 saya nulis paper kan, terus sama dosen saya kan bilang, paper apaan nih, sampah, gila itu. Pengalaman saya waktu semester 1, karena kan saya berasal dari sekolah yang mungkin tidak mengajarkan cara menulis akademis yang baik seperti itu. Ketika datang ke kampus rasanya kayak bingung, terus juga kayak masih meraba-raba seperti itu. Ya wajar ketika dosen saya bilang seperti itu, tapi balik lagi, banyak dosen yang strict juga terhadap penulisan. Yaitu salah satunya dosen saya bilang, paper kamu sampah. Nah, ini kan menarik nih. Kamu mengambil jurusan apa sekarang? Ekonomi politik. Ekonomi politik itu sebenarnya apa? Mungkin orang belum tahu, karena dua hal yang di Indonesia ya, politik beda, ekonomi juga beda. Nah, ini ekonomi politik ini maksudnya apa, gimana? Misalnya kalau misalnya di Indonesia kan umumnya fakultas ekonomi kita gabungin sama fakultas bisnis ya. Ini maksudnya FEB. Jadinya ngambil jurusan ekonomi, tapi nanti juga bakal belajar pendahuluan ke manajemen, akuntansi, sebagainya. Nah, kalau misalnya di jurusan yang di universitas saya, jadinya itu fakultasnya fakultas ekonomi sama fakultas politik digabungin.
Jadinya walaupun kita ngambil jurusan ekonomi ataupun misalnya ngambil jurusan politik juga fleksibel. Kita juga bisa ngambil pelajaran-pelajaran dari bidang ekonomi dan bidang politik, tapi mau kita jurusannya ekonomi atau politik, kita juga dapat pelajaran dasar tentang kedua bidang tersebut, misalnya pendahuluan mikro dan makro dan pendahuluan analisis politik. Nah, kalau misalnya dari ekonomi politik sendiri sebenarnya atau ya misalnya kan kena disapa political economy itu sebenarnya nama asli ekonomi sebelum yang sekarang kita ya kenal nama ekonomi ya ekonomi doang kan? Iya. Tapi dulu ekonomi itu nama lengkapnya sebenarnya ekonomi politik karena dia mempelajari kan alokasi sumber daya di masyarakat dan sebuah negara tersebut. Makanya yang buku Adam Smith kan Wealth of Nations sangat membahas bagaimana kesejahteraan negara. Nah, karena kesejahteraan negara tersebut udah hampir tidak bisa dipisahkan dengan ilmu politik gitu. Tapi bukan hanya Adam Smith, maksudnya bahkan sebelum Adam Smith, misalnya kita tahu filsuf dari Inggris, saya lupa tuh yang John Locke juga bicara soal kesejahteraan masyarakat juga kan, karena ya itu bagian dari political economy berarti. Bisa dibilang seperti itu, tapi yang kenapa dipandangnya Adam Smith yang melahirkan ilmu ekonomi, terus kenapa tidak John Locke atau misalnya kan sudah banyak pemikir-pemikir yang berteori tentang alokasi sumber daya dan sebagainya, itu karena dengan John Locke itu menyimbolkan kelahiran ekonomi sebagai bidang ilmu yang empiris. Sampai yang kita lihat sekarang. Jadinya bukan cuman masyarakat seharusnya ini, pemerintah seharusnya ini. Jadi bukan cuma normatif, tapi udah ke positif, udah menganalisis data segala macam. Bidang ekonomi jadi lebih didasarkan pada data analisis. Nah, makanya ini akhirnya merembet nih ke political science yang kalau misalnya dulu kita zamannya Plato kan dia lebih ke pemimpin seharusnya jadi philosopher king lah segala macam. Jadi kata kuncinya kan seharusnya. Nah sekarang di political science kita udah lebih banyak menggunakan metode-metode empiris dan berbagai sebenarnya metode ekonomi juga banyak akhirnya dipakai di metode political science. Jadinya kita udah dalam menentukan negara itu demokratis atau tidak udah pakai statistik, jadi udah ada variabelnya apa saja yang diuji. Jadi bukan cuma sekedar teori aja, ini negara ini demokratis karena ini, tapi udah bisa diukur seberapa demokratisnya. Jadi bukan cuma demokratis atau tidak, tapi seberapa demokratis negara tersebut berdasarkan variabel-variabel yang uji. Tapi kalau mengukur suatu negara baik atau tidaknya bisa diukur dari pendekatan pendekatan sosial nggak? Yang seperti Max Weber sampaikan tentang social culture seperti itu. Bisa nggak bahwa masyarakat yang baik itu, masyarakat, saya agak lupa dia bilang apa, masyarakat yang baik akan melahirkan, saya lupa lagi tentang Max Weber seperti itu. Dia pokoknya bicara soal teori sosial seperti itu. Itu kalau nggak salah dia yang juga yang Protestant work ethic ya? Iya, itu. Sorry. Kamu baca juga buku itu? Itu kita tetap bahas di ilmu politik. Max John Locke, terus Thomas Hobbes segala macam yang masih sangat filsafat, kita tetap dibahas. Tapi untuk yang sekarang, misalnya penelitian di bidang political science yang sekarang, jadinya ya Max Weber sebagai teori saja, tapi untuk pendekatan yang sekarang kita udah pakai statistik dan kuantitatif sih. Betul. Oke, ini menarik. Oke, ini yang kamu harapkan ketika kamu lulus kuliah dari sini apa? Jadi politisi kah? Jadi ekonom? Ya, itu masih belum punya pilihan solid sih, tapi kan yang pasti ya
banyak jalannya, tapi yang pasti ingin dicapai kan ingin membantu mengembangkan masyarakat dan negara sih untuk menjadi orang yang Begitu. bermanfaat. Ya, Kamu tapi kan jalannya banyak iya. di gambaran tersebut. Iya ya. Oke. Tapi ini menarik. Kenapa masyarakat kita justru membedakan antara ekonomi dengan politik? Menurut kamu ya, sebagai mahasiswa yang sudah belajar tentang penggabungan ini, apakah kemudian orang ekonomi anti dengan politik atau seperti apa? Enggak juga, karena harus realistis juga orang-orang ekonomi yang membuat kebijakan ekonomi. Kalau misalnya ekonomi dan politik itu sangat berkorelasi dengan sesama, dan ekonomi mempengaruhi politik, dan pada saat yang sama politik juga mempengaruhi ekonomi. Misalnya kekisruhan politik bisa menimbulkan kemunduran ekonomi, dan pada saat yang sama kemunduran ekonomi juga bisa menimbulkan kekisruhan politik. Oke. Ya. Sama kayak berarti peristiwa 98 bisa dijadikan contoh bahwa itu peristiwa politik, tapi juga bisa memberikan dampak ekonomi yang sangat kuat bagi negara. Nah, ini peristiwa 98 tuh argumen yang kuat banget untuk contoh antara kesinambungan antara ekonomi dan politik, yang sebenarnya malah di satu sisi kita bisa bilang peristiwa 98 adalah ekonomi yang akhirnya menimbulkan kekisruhan politik. Karena bukan terbalik, kekisruhan politik yang mengakibatkan ekonomi. Gimana menurutmu? Nah, karena gini, kekisruhan 98, kalau misalnya kita menganggap kekisruhan 98 itu diakibatkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap Soeharto, terhadap pemerintahan Soeharto, gaya pemerintahannya. Kenapa hanya setelah 32 tahun? Kenapa hanya pada tahun 1998 tersebut? Nah, kalau misalnya kita telisik agak lebih pada periode tahun 1990-an, itu kan ada peristiwa yang namanya Asian Financial Crisis, yang akhirnya menimbulkan krisis moneter. Betul. Baru dari situ makin-makinlah demonstrasi mahasiswa dan menuntut pelengseran Soeharto. Nah, kalau misalnya kita mau hubungin lagi lebih jauh ke sejarah Indonesia, peristiwa Soekarno secara tidak langsung juga bisa kita pandang dari perspektif ekonominya. Jadi walaupun kita bilang, itu kan tahun 1960-an awal udah banyak masalah-masalah, dari pemberontakan PRRI, Permesta, terus akhirnya Soekarno meluncurkan konfrontasi dengan Malaysia. Tapi mungkin juga bisa dikatakan kalau Soekarno itu lengser bukan hanya karena upaya PKI yang peristiwa G30S, tapi di situ kan juga ada Indonesia sedang mengalami hiperinflasi. Kalau misalnya Indonesia ekonominya baik-baik saja, bertumbuh pesat, mungkin ya peristiwa G30S itu tidak akan melengsarkan Soekarno gitu loh. Oke, ini menarik. Asik. Oke, Gaf, terakhir dari segala percakapan yang ada sebetulnya saya ingin kamu sedikit memberikan closing statement terhadap anak-anak muda yang saat ini belajar, mahasiswa baru seperti itu. Apa pesanmu untuk bisa tetap menjaga semangat mereka seperti itu? Ya, pertama kita harus ingat kalau tidak ada yang instan. Kuliah ya pasti sulit, pasti melelahkan. Ya, bukan proses yang mudah dan enak. Ya, kita harus jujur kalau misalnya kuliah tidak lebih enak daripada SMA, walaupun banyak waktu lowong kan di tengah hari, tapi kan jam kerja beban tugasnya juga lebih banyak, dan kita yang paling menantang dituntut untuk menggali ilmu lebih dalam secara mandiri. Dan menurut saya yang kedua, kita harus ingat dalam menjalani proses perkuliahan kita, tujuan akhir kita. Karena tujuan akhir itu bisa untuk menjadi motivasi kita dalam menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan yang kita hadapi. Dan ketiga, walaupun perkuliahan itu menurut saya proses yang periode yang sangat menarik, karena ketika pas SMA kita bisa menemukan minat kita,
karakter kita dan kita sifatnya seperti apa di kuliah itu ada kesempatan kita untuk mengembangkan hal-hal tersebut. Misalnya, ya itu bukan dan dalam mengembangkan minat tidak harus selaras dengan misalnya jurusan yang kita pilih. Soalnya jurusan saya kan ekonomi politik, bukan sastra, tapi minat menulis tetap saya kembangkan, saya tetap jadi editor di sana-sini. Jadinya apa yang kita sukai dan kita gemari harus kita tetap lanjutkan karena dunia kerja ke depannya yang kita pas zamannya kita udah selesai lulus kuliah, yang membutuhkan lebih dari gelar sarjana, tapi juga membutuhkan beberapa skill-skill yang skill-skill yang dicari oleh perusahaan-perusahaan modern nantinya, misalnya copywriting atau misalnya content creating. Nah, ini waktu itu pernah bikin studi. Waktu itu ada beberapa ekonomi gitu, mereka mempelajari kenapa dulu orang yang dapat yang punya gelar kuliah itu dapat punya gelar sarjana bisa lebih mudah mencari pekerjaan dibanding sarjana-sarjana sekarang. Jadinya karena ya dulu yang dapat lulus sarjana itu tidak banyak, orang yang dapat berkuliah dan lulus kuliah tidak banyak. Jadinya lebih kayak kalau kamu kuliah udah pasti dapat pekerjaan. Tapi kan sekarang keadaannya itu tidak seperti itu. Udah banyak banget orang yang bisa berkuliah dan mempunyai gelar sarjana. Nah, akhirnya perusahaan melihatnya apa yang bisa membedakan di antara mereka semua gitu loh. Oke, berarti skill ya. Saya mau tambahkan sedikit Gav tentang dunia kuliah seperti itu, karena ini yang menjadi catatan bahwa sebetulnya di dunia kuliah itu dosen tidak lagi ngejar-ngejar mahasiswa seperti masa sekolah. Ngerti nggak maksudnya? Kalau misalnya masa sekolah kita nggak ngerjain PR, kita tuh diperhatikan banget sama guru. Tapi kalau kuliah kita nggak mau ngerjain tugas, ya itu urusan masing-masing gitu loh. Bahkan lebih banyak langsung kosong. Iya. Itu sebabnya banyak mahasiswa yang akhirnya yang saya mau bilang gagal di tingkat akhir karena tugasnya di awal-awal belum kelar atau masih ada mata kuliah yang ngulang dan yang lain sebagainya seperti itu. Jadi dari sejak awal sebetulnya perlu dilihat habitnya bahwa bukan lagi dosen yang ngejar mahasiswa tapi mahasiswa yang ngejar dosen. Seperti itu. Oke. Gav, ini saya tutup ya, saya stop recording. Oke.